Hai semuanya, perkenalkan nama saya Dea Waha, NIM 200911021336. Baik, di sini saya akan mengulas satu buku dengan identitas sebagai berikut. Judul buku ini yaitu Kajian Bahasa edisi kelima, penulis George Yule, penerbit Pustaka Pelajar, dan buku ini terbit pada tahun 2015 dengan jumlah halaman 492 halaman, serta bahasa yang digunakan yaitu bahasa Indonesia. Yang kedua, kita masuk pada orientasinya. Buku yang dikembangkan oleh penulis adalah buku kajian bahasa edisi kelima yang menampilkan sebuah survei komprehensif menyangkut bahasa, mengetahui struktur internal bahasa yaitu bentuk dan fungsinya, serta sebagai pengantar linguistik tingkat pemula dengan temanya adalah tentang kebahasaan. Selanjutnya, pengarang dari buku ini adalah George Yule yang merupakan dosen yang mengajar linguistik di Universitas Edinburgh, Hawaii, negara bagian Louisiana dan Minnesota. Beliau menulis buku dengan judul Kajian Bahasa karena permintaan para mahasiswa agar mahasiswa bisa memahami apa yang ditulis oleh George Yule. Awalnya buku ini merupakan kuliah pengantar bahasa yang diajarkan di Universitas Edinburgh, Minnesota, dan Universitas Negeri bagian Louisiana. Buku ini merupakan buku terjemahan yang diterjemahkan oleh The Study of Language dan diterbitkan oleh Pustaka Pelajar dengan tebal 492 halaman serta cetakan pertama pada tahun 2015. Tafsiran dan isi. Kita masuk pada bagian ketiga yaitu tafsiran dan isi. Di dalam buku ini menjelaskan tentang konsep utama linguistik yang jelas dan ringkas serta menampilkan informasi dalam bagian-bagian yang kecil sehingga bagi mahasiswa tingkat pemula dapat memiliki pengalaman berpikir tentang bahasa. Tidak hanya latar belakang yang terdapat dalam teori, resensi, macam atau jenis buku termasuk dalam teori. Buku kajian bahasa merupakan buku non-fiksi dan ditujukan kepada golongan pembaca tingkat ke atas yaitu pelajar atau mahasiswa. Khususnya mahasiswa jurusan bahasa, buku ini merupakan buku kebahasaan yang di dalamnya terdapat pengantar-pengantar linguistik. Baik, kita masuk pada perbedaan ya. Perbedaan antara buku kajian bahasa yang ditulis oleh George Yule dan linguistik umum karya Abdul Chair adalah buku kajian bahasa yang lebih lengkap dalam memberikan isi keseluruhan lebih detail serta isi sampul bagian depan buku kajian bahasa ini sangat menarik. Antar bagian terdapat bab dan subbab yang dapat mempermudah pembaca untuk mengerti pembahasan yang sedang dipelajari dan di dalamnya terdapat 20 bab. Di antaranya asal mula bahasa, bahasa hewan dan manusia, bunyi bahasa, pola bunyi bahasa, pembentukan kata, morfologi, tata bahasa, sintaks, semantik, pragmatik, analisis wacana, bahasa dan otak, first language acquisition, second language acquisition, learning, gestur dan bahasa isyarat, bahasa tulis, sejarah dan perubahan bahasa serta variasi regional dalam bahasa, variasi sosial dalam bahasa, bahasa dan budaya. Di dalam buku ini juga dilengkapi glosari sehingga kata-kata sulit yang tidak dipahami oleh pembaca dapat dimengerti, serta daftar pusaka dan referensi lain juga dicantumkan dalam buku ini jika ingin mengetahui lebih lengkap tentang bahasa. Selanjutnya kita masuk pada evaluasi buku ini. Keunggulan buku terbagi menjadi beberapa bagian yaitu organisasi, isi, dan bahasa. Organisasi dari buku kajian bahasa edisi kelima sangat berhubungan satu dengan yang lainnya karena antara paragraf, isi, kesimpulan, glosari, bahkan sampai daftar pustaka dijelaskan secara detail dan lengkap. Teknik penulisan. Pada teknik penulisan sudah didukung penyuntingan dengan baik, adanya penyajian daftar isi dan daftar pusaka yang sesuai dengan kaidah serta adanya glosari untuk mempermudah saat kita menemukan kata-kata yang sulit, yaitu istilah atau istilah teknis. Bahasanya baik antar kalimat dan paragraf serta diksi yang digunakan dapat dimengerti dengan baik. Bahasa yang digunakan bersifat denotatif, yaitu bahasa untuk karya ilmiah.
Kekurangan dalam buku ini mungkin adalah pembaca akan cepat merasa bosan dalam membaca buku yang cukup tebal ini karena tidak adanya gambar-gambar animasi untuk menjelaskan atau memeriahkan buku ini. Namun, semua itu tidak menjadi masalah dan dapat diminimalisir karena yang dinilai dari sebuah buku adalah seberapa berkualitas dan bergunanya isi suatu buku terhadap pembaca, sehingga dapat dikatakan bahwa buku yang berjudul Kajian Bahasa oleh George Yule sangat baik untuk dijadikan bahan bacaan dan referensi oleh pembaca, khususnya mahasiswa yang memiliki mata kuliah yang berhubungan dengan linguistik maupun dosen atau pengajar yang bergelut di dunia bahasa. Baik, yang terakhir saya akan membahas tentang rangkuman dari buku ini, yaitu buku ini merupakan buku terjemahan dari The Study of Language edisi kelima yang ditulis oleh George Yule, diterbitkan oleh Cambridge University Press. Buku ini bernilai kebahasaan atau yang mengkaji tentang bahasa sebagai pengantar linguistik. Isi buku kajian bahasa tentang struktur internal dalam linguistik terperinci dan juga sangat detail sampai di dalamnya terdapat pertanyaan studi dan topik diskusi atau pengembangan, di mana para pelajar mendapatkan pembelajaran aktif yang sebagian besar melibatkan analisis data dan juga mendapatkan materi pembelajaran berbasis web. Kemudian, pada buku George Yule merupakan pengantar paling mendasar untuk kajian bahasa, seperti asal mula bahasa, morfologi, sintaksis, semantik, analisis wacana, pembentukan kata-kata, tata bahasa, variasi regional dan sosial dalam bahasa, bahasa dan budaya, dan lain-lain. Dilihat dari segi kebahasaan, adalah buku ini sangat runtut terhadap paragraf yang dibuatnya. Jarak antara bab dan subbab tidak terlalu berdekatan dan dilengkapi dengan cerita pada awal kalimat dengan nama dan tahun kapan dibuatnya. Penulis menyarankan buku kajian bahasa edisi kelima ini sangat patut untuk dibaca oleh mahasiswa atau pelajar. Penulis mengkritik buku ini karena merupakan salah satu buku pengantar linguistik tingkat pemula yang di dalamnya terdapat topik-topik yang relevan. Sekian video saya yang berisi tentang buku dari George Yule, yaitu Kajian Bahasa, dan di dalamnya sudah termasuk identitas, orientasi, tafsiran dan isi, evaluasi, serta rangkuman. Semoga video ini bisa bermanfaat dan membawa kalian untuk tertarik dalam membaca buku kajian bahasa ini, terkhususnya untuk mahasiswa atau pelajar yang sedang mempelajari tentang bahasa. Baik, terima kasih.